Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Inter Milan kembali ke jalur persiapan jelang laga tandang krusial melawan Atalanta di Bergamo. Namun, pelatih Christian Chivu masih menyimpan beberapa tanda tanya besar, terutama di lini tengah dan sisi kanan. Setelah 2 hari libur, Nerazzurri berkumpul di Appiano Gentile dan langsung tancap gas. Latihan lanjutan digelar hari ini sebelum Inter bertolak ke Bergamo dengan bus tim. Kabar baiknya, Hakan Çalhanoğlu sudah kembali dan hampir pasti langsung masuk ke starting 11. Nicolo Barella juga siap dimainkan. Masalahnya tinggal satu, siapa gelandang ketiga? Pilihan mengerucut ke 2 nama, Henryk Mkhitaryan atau Piotr Zielinski. Menurut La Gazzetta dello Sport, Mkhitaryan sedikit lebih diunggulkan. Zielinski baru kembali dari Riyadh dan kondisinya belum 100% setelah mengalami kram. Chivu tak ingin ambil resiko di laga seberat ini. Beralih ke sektor paling bermasalah musim ini, sayap kanan. Dalam 6 laga terakhir, Chivu selalu menurunkan Luis Henrique, tapi performanya dinilai belum konsisten, kecuali saat menghadapi Como. Karena itu, Andy Diouf mulai mengetuk pintu. Pemain yang sejauh ini baru starter sekali di Coppa Italia itu tampil cukup meyakinkan saat masuk dari bangku cadangan, termasuk di ajang Supercoppa. Ironisnya, Diouf dibeli karena kemampuan menembus lini tengah, tetapi di Inter justru sering dimainkan sebagai wingback kanan, posisi yang ia akui bukan favoritnya. Namun performanya di menit-menit akhir membuat Chivu mulai mempertimbangkan rotasi. Jika bukan di Bergamo, Diouf hampir pasti mendapat kesempatan di laga berikutnya melawan Bologna atau Parma. Inter siap tempur. Çalhanoğlu kembali, tapi keputusan Chivu di lini tengah dan sisi kanan bisa jadi penentu hasil di Bergamo. Akhirnya, Inter punya Tula lagi. Di momen paling krusial jelang akhir tahun, Lautaro Martinez dan Marcus Thuram kembali bersatu. Untuk laga terakhir tahun 2025 melawan Atalanta di Bergamo, pelatih Christian Chivu tidak ragu. Targetnya jelas, 3 poin dan puncak klasemen. Inter turun dengan kekuatan terbaik, dan di lini depan, Chivu mengandalkan duet paling mematikan yang ia miliki. Menurut analisis La Gazzetta dello Sport, Lautaro dan Thuram bukan sekadar 2 striker yang berdiri sejajar, tetapi pasangan yang saling menutupi, saling membuka ruang, dan bekerja tanpa ego. Sejak dipasangkan, Tula langsung mencetak sejarah. Di musim pertama mereka bersama, Inter meraih Scudetto dan Supercoppa Italia, dan duet ini menjadi salah satu yang paling produktif di Eropa. Namun musim ini ceritanya berbeda. Cedera hamstring membuat Thuram absen sebulan penuh, dan secara statistik, menit bermain Tula turun drastis. Musim lalu, setelah 15 laga Serie A, mereka bermain bersama 15 kali dengan 1066 menit. Musim ini, baru 505 menit. Tetapi jangan salah membaca angka. Ini bukan krisis, ini soal keadaan. Secara individu, Lautaro justru meningkat. Lebih banyak penampilan, lebih banyak gol. Sementara Thuram, meski sering absen tetap menjadi pembeda saat fit. Faktanya jelas, tak ada duet lain yang menyamai produktivitas Tula. Lautaro Boni, 17 gol. Lautaro Pio, 15 gol. Thuram Boni, 14 gol. Semuanya masih di bawah duet utama. Dan malam ini di Bergamo, setelah terakhir kali bermain bersama sejak awal Desember, Tula kembali jadi starter. Total sementara musim ini, 21 gol. Angka yang cukup untuk membuat Atalanta waspada. Inter bertaruh pada kebersamaan.
pada pengalaman pada duet terbaik mereka. Dan di laga penutup tahun, Tula kembali memimpin serangan Nerazzurri. Inter Milan terus memantau satu nama yang perlahan tapi pasti mencuri perhatian, Alexander Stankovic. Gelandang muda ini memang sudah dijual ke klub Brugge, namun Nerazzurri punya kendali penuh. Dengan klausul buyback sedikit di atas 20 juta euro, Inter bisa membawanya kembali ke Appiano Gentile musim nanti. Pertanyaannya sekarang, Stankovic cocok bermain di posisi mana dalam sistem Christian Kivu? Jawabannya mulai terlihat dari performanya di Belgia. Bersama klub Brugge, Stankovic tampil konsisten dan solid. Ia bukan playmaker murni seperti Hakan Çalhanoğlu, tapi juga bukan gelandang agresif ala Barella. Brugge biasa bermain dengan 4-2-3-1, dan dalam skema dua gelandang, Stankovic terlihat paling nyaman. Namun menariknya, di laga terakhir Brugge justru makai 4-1-4-1, dengan Stankovic berdiri sendirian di depan lini belakang. Peran itu sangat mirip dengan posisi regista Inter dalam formasi 3-5-2. Secara karakter, Stankovic lebih kuat di fase defensif. Ia rajin memotong alur serangan, membaca permainan, dan tetap rapi saat mendistribusikan bola. Statistik berbicara jelas, akurasi umpannya lebih baik dari Mkhitaryan dan Barella, sedikit di bawah Çalhanoğlu dan Zielinski. Dalam duel, ia mencatat tingkat kemenangan di atas 60%. Angka ini luar biasa. Tak ada gelandang Inter saat ini menyentuh level tersebut. Dalam hal intersepsi dan blok, Stankovic bahkan unggul dari Çalhanoğlu dengan jumlah tackle yang setara. Artinya, ia adalah gelandang murni, pelindung lini belakang, bukan pemain yang sering muncul di kotak penalti lawan. Karena itulah, muncul satu skenario menarik. Jika Kivu ingin menghidupkan formasi 3-4-2-1, Stankovic bisa menjadi kunci keseimbangan. Bayangkan, Stankovic di kiri, Çalhanoğlu di kanan, dua gelandang di depan pertahanan, memberi ruang kreativitas lebih besar di lini depan. Ia bukan pengganti langsung Çalhanoğlu, tapi secara posisi dan fungsi, ialah potongan puzzle yang belum dimiliki Inter saat ini. Musim nanti, keputusan ada di tangan Inter. Namun satu hal jelas, statistik Stankovic sudah memberi jawabannya sendiri. Inter Milan sedang menghadapi momen penting di balik layar. Bukan soal taktik atau hasil pertandingan, melainkan masa depan 6 pemain senior Nerazzurri. 6 kontrak akan berakhir di 30 Juni 2026, dan manajemen Inter kini menganalisisnya satu persatu. Nama-namanya tidak asing, Yann Sommer, Francesco Acerbi, Stefan de Vrij, Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan, dan kiper 3 Raffaele Di Gennaro. Mayoritas dari mereka adalah tulang punggung Inter dalam beberapa musim terakhir. Namun faktanya jelas, siklus mereka di Milan hampir selesai. Menurut analisis pasar, nyaris tak ada rencana perpanjangan kontrak, kecuali terjadi kejutan besar di bursa transfer. Alasannya sederhana, gaji. Sommer menerima sekitar 2,5 juta euro bersih per musim, sementara Inter kini ingin fokus mengembangkan Josep Martinez dan berinvestasi pada kiper yang lebih muda. Stefan de Vrij bahkan mengantongi 3,8 juta euro bersih, dan kabarnya bisa hengkang lebih acap di bursa Januari. Acerbi berada di angka 1,5 juta, Darmian 2,5 juta, dan Mkhitaryan setara dengan de Vrij. Jika dijumlahkan secara bruto, Inter bisa menghemat 25 hingga 30 juta euro dari ke-6 kontrak ini. Dana besar yang siap dialihkan untuk regenerasi skuad dan investasi masa depan. Namun ada satu pengecualian menarik. Dari 6 nama tersebut, satu-satunya yang berpeluang bertahan justru pemain yang paling jarang disorot, Raffaele Di Gennaro.
gajinya hanya sekitar 200.000 euro per musim. Dan yang terpenting, ia adalah produk Akademi Inter. Artinya, Di Gennaro sangat berguna untuk kuota skuad Serie A dan Liga Champions. Kesimpulannya, kecuali Di Gennaro, 5 nama besar lainnya tampaknya menuju akhir perjalanan di San Siro. Inter siap menutup satu era dan membuka babak baru.